Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Treasure Maelavan Drapanun dari kelas IF 0501 dengan NIM 1080725000164. Saya Axel Citra Haryana dengan NIM 1080725000081. Saya Ide Muhammad Mardika dengan NIM 1080725000033 dari kelas IF 0501. Nah, baik, untuk pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai PKM yang akan kami buat, yaitu dengan nama produk adalah Suara Mata. Jadi kacamata pintar berbasis AI atau Artificial Intelligence. Latar belakangnya adalah di Indonesia ini banyak sekali penyandang tunanetra yang ada di kehidupan kita. Nah, karena penyandang tunanetra itu memiliki penglihatan yang tidak sebagus orang yang bisa melihat dengan normal, maka mereka membutuhkan alat bantu. Maka disitulah kami membuat alat bantu yang berupa kacamata pintar yang berbasis AI dan juga dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi apakah ada objek di depan mereka atau tidak ada. Nah, lalu ini adalah suara mata. Apa itu suara mata? Suara mata adalah kacamata berbasis AI yang bekerja dengan prinsip menyerupai Ali Solos Glasses. Suara mata mengandalkan AI dan kamera kecil untuk mendeteksi objek dan menginformasikan ke pengguna terkait keberadaan objek tersebut. Pengguna dapat merasakan manfaat tersebut dengan harga yang lebih murah dan tidak perlu membayar puluhan juta untuk mendapatkan bantuan dalam menghadapi keterbatasan melihat di kehidupan sehari-hari. Jadi di sini adalah rumusan masalah dan juga tujuan kami. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana alat bantu dapat membantu pengidap tunanetra dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu bagaimana alat bantu yang berbasis teknologi itu dapat membantu mereka lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana kacamata suara mata yang berbasis AI ini dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan juga lebih terjangkau. Lalu manfaat yang akan kita berikan kepada orang-orang adalah memberikan solusi yang lebih canggih dan juga lebih murah dan mengurangi risiko kecelakaan bagi penyandang tunanetra yang beraktivitas di luar ruangan. Lalu menyediakan alternatif alat bantu berbasis teknologi dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk serupa yang ada di pasaran. Untuk cara kerja kacamata suara mata adalah kacamata itu akan mengidentifikasi objek-objek sekitar melalui sensor-sensor yang tertanam pada kacamata. Lalu sensor itu akan diproses dalam Raspberry Pi yang mana akan mengeluarkan output suara kepada pengguna melalui speaker yang sudah tertanam di samping telinga mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur dari tahapan pelaksananya. Mulai dari tahap yang pertama yaitu adalah mengumpulkan data sekunder. Jadi pelaksanaan ini diawali dengan studi literatur dan analisis dokumen teknis terkait teknologi asistif guna menyusun fondasi sistem suara mata ini. Jadi di sini kami fokusnya itu pada pengumpulan data, mencakup identifikasi kebutuhan mobilitas tunanetra, analisis perangkat bantu berbasis sensor, serta spesifikasi teknis, sensor ultrasonik, dan time of flight. Nah, kemudian pada tahap kedua yaitu penyusunan desain dan rancangan teknis. Nah, pada tahap ini dilakukan penerjemahan data sekunder ke dalam cetak biru sistem suara mata yang komprehensif. Jadi perancangannya ini meliputi arsitektur perangkat keras atau hardware-nya. Jadi untuk mengintegrasikan sensor jarak dan microcontrollernya, serta alur logika perangkat lunak untuk pemrosesan data sensor menjadi informasi audio. Nah, kemudian lanjut ke tahap yang ketiga yaitu pembuatan produk atau prototipe dari suara mata ini. Jadi pada tahap ini merupakan desain teknis melalui perakitan komponen elektronik pada media kacamata suara mata ini. Jadi proses ini meliputi integrasi sensor jarak, microcontroller, serta modul audio ke dalam satu kesatuan sistem. Lanjut pada tahap yang keempat yaitu pengujian dan validasi sistem. Nah, tahap ini itu bertujuan untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi melalui dua pendekatan utama. Nah, pengujian fungsional ini dilakukan secara langsung menggunakan purwarupa fisik untuk menguji akurasi sensor.
kecepatan respon, dan keputusan output audio terhadap halangan yang ada di depan. Kemudian tahap yang kelima itu adalah evaluasi. Jadi tahap ini adalah tahap yang dibilang akan menuju tahap akhir, yaitu difokuskan pada penilaian potensi keberhasilan produk yang sudah kami buat ini. Jadi dilakukan analisis usability dan usabilitas kenyamanan penggunaan harian, serta kejelasan informasi suara yang dihasilkan dari produk kami. Nah, kemudian tahap yang keenam ini adalah fase akhir. Jadi output akhir ini adalah terciptanya purwarupa atau prototipe suara mata yang berfungsi sudah optimal sebagai alat bantu mobilitas berbasis suara. Nah, di sini juga kami tampilkan flowchart pembuatannya. Jadi yang pertama itu yang tadi, yaitu riset dan analisis kebutuhan. Jadi riset data, analisis data dan sebagainya macamnya. Kemudian lanjut pada desain dan perancangan sistem. Kemudian lanjut ke perakitan hardware dan coding software, kemudian uji fungsionalnya, kemudian dicek apakah hasilnya sudah sesuai, dilakukan pengujian lapangan, kemudian jika iya, maka sudah berhasil pada tahap akhir dari produknya. Jika tidak, maka akan dilakukan modifikasi dan perbaikan, kemudian dilakukan evaluasi dan analisis lagi, terus berulang seperti itu sampai pada akhirnya tahap pengujian ini sudah selesai dan tidak ada evaluasi dan analisis lagi. Untuk alat yang kita gunakan, yang pertama ada kacamata. Itu digunakan sebagai frame utama untuk produk yang kita buat, yaitu harganya di kisaran 95.000. Kemudian ada modul charger untuk mengisi baterai lithium, harganya di kisaran 4.000. Kemudian ada modul MP3 untuk memuat file audio, harganya di kisaran 15.000. Kemudian ada kabel jumper digunakan untuk menghubungkan antar komponen elektronik dalam suara mata. Harganya di kisaran 10.000. Kemudian ada baterai charge tipe 18650 sebagai sumber daya utama perangkat. Harganya di kisaran 24.500. Kemudian ada Orange Pi digunakan untuk menjalankan sistem operasi. Harganya sekitar 600.000. Kemudian ada sensor jarak ultrasonik untuk mengukur jarak objek, harganya di sekitaran 24.000. Kemudian ada modul kamera wifi untuk mengambil gambar video melalui kacamata, harganya di kisaran 100.000. Ya, ini adalah rancangan anggaran dan biaya yang akan kita perlukan ya. Untuk totalnya ada di kisaran 8.500.000. Ini adalah jadwal kegiatan kita yang dimana bulan pertama kita akan isi dengan literatur dan analisis. Bulan kedua kita isi dengan fase perancangan dan pembuatan produk. Bulan ketiga kita lanjutkan pembuatan produk dan fase testing produk. Di bulan keempat kita lanjutkan testing produk dan laporan akhir. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan juga salah dalam penyampaian. Terima kasih telah mendengarkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.